dalam perspektif Alkitab. Yang dimulai dari saya dulu. Dan saya Delta Saya Samputra. akan presentasikan dalam bentuk video. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi tentang etika bisnis ditinjau dari perspektif Alkitab. Pengertian etika. Etika adalah menyelidiki, mengontrol setiap perbuatan-perbuatan, mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan agar dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya. Sedangkan bisnis adalah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun suatu organisasi dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau biasa disebut laba. Nah, etika bisnis ditinjau dari perspektif Alkitab. Suatu usaha haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat langgeng tetapi tetap mengontrol tindakan bisnisnya. Dalam perspektif Kristen, menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Tujuan bisnis Kristen mencakup beberapa poin. Poin pertama adalah mencari keuntungan. Nah, poin yang kedua adalah mempertahankan kelangsungan usaha. Poin yang ketiga adalah pertumbuhan pengembangan usaha, dan yang keempat sebagai tanggung jawab sosial. Keempat tujuan tersebut saling berkaitan karena keuntungan usaha digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mengembangkan usaha serta merupakan bukti pertanggungjawaban sosial berupa terbentuknya lapangan pekerjaan. Sementara itu, secara khusus, Larry Burkert menyebutkan bahwa apabila tujuan sebuah bisnis Kristen harus digunakan untuk melayani Allah, hanya ada satu maksud. Nah, yang menonjol yaitu memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Ini merupakan tujuan setiap orang Kristen dalam berbisnis maupun dalam bidang lainnya. Itu bisa kita baca dalam Kolose 3 ayat 23. Larry Burkert kemudian menyebutkan 5 tujuan atau fungsi bisnis Kristen, yaitu yang pertama, penginjilan, yaitu bahwa bisnis yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah alat efektif bagi penginjilan. Poin yang kedua adalah pemuridan, yaitu melatih orang-orang Kristen untuk bertumbuh atau tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis. Itu bisa kita lihat atau kita baca dalam Alkitab dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memberi dana bagi pekerjaan Tuhan melalui bisnis yang dijalankan dengan semestinya. Itu kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Dan yang keempat, dalam memenuhi pertumbuhan kebutuhan pemilik, karyawan, pelanggan, dan lainnya, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah mendapatkan keuntungan melalui perencanaan dan manajemen yang baik dengan melibatkan Tuhan. Amsal 16 ayat 9 dan Amsal 13 ayat yang keempat. Bagian Alkitab yang menjadi dasar intervensi teologis dari bisnis Kristen yaitu kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi, yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26-28, Kejadian 2 ayat 5 dan 15. Nah, yang kedua adalah kegiatan bisnis sebagai aktivitas kerja dan pelayanan. Kejadian 3 ayat 17-19, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Nah, yang ketiga adalah kegiatan bisnis digunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 150 dan Roma 11 ayat 36. Pandangan Kristen tujuannya bekerja dan bisnis bukan untuk gengsi dan kehormatan, namun tujuannya adalah bagi kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama. Tujuannya adalah bagi kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama ini menjadi garam dan terang
menjadi garam dan terang di pilar bisnis dan ekonomi. Itu bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Nah, usaha atau bisnis adalah suatu alat, bukan tujuan. Perilaku etis dalam berbisnis, secara Kristen menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, menjalankan bisnis yang mencerminkan Kristus, menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, menerapkan nilai kejujuran, memberikan pelayanan yang baik melalui atau melakukan pelayanan yang memiliki kewajiban terhadap karyawan dengan benar dan menaati peraturan dan melakukan kewajiban, melakukan bidang usaha yang baik dan membangun. Melakukan bidang usaha yang baik dan membangun itu menjadi hal yang harus diperhatikan, poin-poin yang tadi. Nah, kesimpulannya adalah orang-orang dunia melakukan bisnisnya sebagai tujuan dan sebagai ukuran dari keberhasilan hidup. Nah, sedangkan sebagai orang Kristen, bisnis dalam kekristenan tidak dapat dilepaskan dari keimanan dan campur tangan Tuhan. Tuhan peduli dengan bisnis yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, Tuhan sebagai Bapa ingin melihat usaha atau bisnis anak-anaknya berhasil tentunya, dan Ia ingin memberkati usaha dari anak-anaknya. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan 28 ayat yang ke-8 sampai 11. Lakukanlah bisnis sesuai dengan perilaku etis Kristen dan berlandaskan Alkitab. Tuhan Yesus pasti dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih. Inilah pemaparan materi dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.